Hukum bacaan non mati dan tanwin. 1. Izhar halki mempunyai makna terang atau jelas. Hukum izhar halki ini berlaku bila terdapat nun sukun ataupun juga tanwin, dhammah tanwin, kasroh tanwin, dan fathah tanwin sesudahnya bertemu dengan huruf hijaiyah yaitu alif, ain, ghain, ha, dan hamzah. Akan tetapi non mati atau tanwin juga jarang sekali ketemu dengan huruf hijaiyah hamzah. Namun huruf ini merupakan salah satu bagian dari izhar halki. Contohnya dalam Al-Quran yaitu wa min syarri ghasikin idza waqab. Ayat tersebut yaitu kasroh tanwin bertemu dengan huruf alif atau hamzah. Cara membacanya yaitu terang atau jelas. Yang kedua yaitu idgham bigunah, yaitu suatu hukum tajwid yang berlaku ketika ada nun mati atau nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf mim, nun, waw, dan ya, dan tidak ada dalam satu kata atau kalimat atau harus secara terpisah. Cara membaca dari idgham bigunah ini yaitu dengan cara meleburkan nun mati atau tanwin, baik itu dhammah tanwin, kasroh tanwin, ataupun fathah tanwin menjadi huruf yang ada di depannya mim, nun, waw, dan ya, atau dari keempat huruf tersebut seolah-olah seperti diberi tanda tasydid dan diiringi dengan menggunakan suara berdengung, 1 alif atau 1,5 alif, atau sekitar 2 sampai sekitar 3 harokat. Contoh idgham bigunah dalam Al-Quran yaitu nun sukun dan tanwin bertemu ya, 5 yaro, dan dibacanya adalah 5 yaro. 3. Idgham bila gunnah. Hukum idgham bila gunnah sendiri yaitu suatu hukum yang terjadi ketika ada nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf hijaiyah lam atau huruf ro dan dibaca dengan tidak menggunakan suara yang berdengung. Dengan cara membacanya yaitu dengan meleburkan huruf hijaiyah nun tanwin tersebut menjadi suara huruf hijaiyah sesudahnya yaitu huruf lam ataupun huruf ro. Atau dengan cara lafal yang kedua, huruf hijaiyah tersebut seakan-akan diberi tanda tasydid dengan tanpa mengikuti suara berdengung ataupun gunnah. Contoh bacaan idgham bila gunnah untuk nun mati atau tanwin bertemu huruf lam yaitu min ladun. Tulisannya aslinya adalah min ladunka, tapi iklab yaitu salah satu dari hukum tajwid yang terjadi ketika ada huruf non sukun ataupun juga tanwin yang bertemu dengan huruf hijaiyah b. Secara harfiah iklab mempunyai arti menggantikan atau mengubah sesuatu dari bentuk aslinya. Cara membaca iklab yaitu dengan cara menggantikan atau mengubah huruf nun sukun ataupun tanwin menjadi suara huruf mim sukun. Oleh karenanya, ketika nun mati ataupun tanwin akan bertemu dengan huruf ba, maka bibir atas dan bibir bawah tersebut posisinya tertutup dan juga diiringi dengan suara dengung, kurang lebih 2 harokat. Hukum iklab dalam Al-Quran biasanya ditandai dengan huruf mim kecil, dan tersebut letaknya di atas atau di antara nun sukun ataupun fathah tanwin, kasroh tanwin, dhammah tanwin dengan huruf ba. Contohnya yaitu mim bahila. 5. Izhar wajib atau mutlak. Izhar wajib adalah salah satu bagian dari hukum izhar yang terdapat dalam ilmu tajwid. Bagian ilmu izhar yang lain adalah izhar halki. Dengan cara membaca dari hukum izhar adalah terang atau jelas dengan tidak mendengung. Dalam hukum idgham bigunah diterangkan bahwasanya apabila ada nun sukun dan belakangnya terdapat huruf ya nun mim wawu tetapi dalam satu kata biasanya tersambung, maka harus dibaca terang atau jelas dan tidak berdengung. Dan ini disebut dengan izhar wajib atau izhar mutlak. Dalam Al-Quran izhar wajib atau mutlak itu ada 4, yaitu dunya, bunyanun, kinwanun, sinwanun. 6. Yaitu izhar halki. Izhar halki merupakan cabang dari salah satu bagian dari izhar yang terdapat dalam ilmu tajwid. Izhar mempunyai makna
terang atau jelas. Disebut izhar halqi. Hal ini disebabkan oleh maroj dari huruf-huruf tersebut keluar dari tenggorokan. Hukum izhar halqi ini berlaku bila terdapat nun sukun ataupun juga tanwin ataupun dhammah tanwin, kasroh tanwin, dan fathah tanwin sesudahnya bertemu dengan huruf alif, ain, ghain, ha, hamzah. Akan tetapi nun mati ataupun juga tanwin jarang sekali ketemu dengan huruf hijaiyah hamzah. Namun hamzah ini merupakan salah satu bagian dari huruf izhar halqi. Contohnya hukum izhar halqi yaitu nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf alif. Contohnya man utiya. Ifah halqi bila dilihat berdasarkan hurufnya mempunyai arti menyembunyikan atau bisa berarti menyamarkan. Di dalam ilmu tajwid apabila ada nun sukun dan juga tanwin, baik itu fathah tanwin, kasrah tanwin, dan juga dhammah tanwin, kemudian di belakangnya terdapat huruf hijaiyah yang berjumlah 15, maka hukumnya adalah ifah hakiki. Ifah hakiki maknanya adalah menyamarkan atau menyembunyikan huruf nun sukun ataupun juga fathah tanwin, kasroh tanwin, dan dhammah tanwin masuk ke dalam huruf hijaiyah yang berada di belakangnya. Huruf hijaiyah tersebut ada 15 huruf di bawah ini, yaitu ta, sa, te, ze, ro, za, shin, sodo, to, do, fa, ko, ka. Ke dalam 15 huruf hijaiyah tersebut tidak mengandung tasydid dan kita harus membacanya dengan dengung atau gunah. Cara membacanya ifah hakiki yaitu dengan cara mengeluarkan suara nun sukun atau fathah, kasroh tanwin, dhammah tanwin dari dalam rongga hidung sampai dengan terlihat samar, atau bisa juga menjadi suara eng atau n. Sesudah itu disambut dengan dengung sepanjang 1 sampai 1,5 atau bisa kurang lebih 2-3 harokat. Kemudian setelah itu barulah masuk untuk membaca huruf sesudah nun mati ataupun tanwin tersebut. Sebagai contoh, min dunihi atau min dunihima. Mim mati. 1. Izhar syafawi. Izhar syafawi itu terjadi apabila mim mati bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah selain huruf ba dan mim. Cara membacanya izhar syafawi yaitu bunyi mim disuarakan dengan terang dan jelas tanpa berdengung di bibir dan di mulut tertutup. Huruf izhar syafawi berjumlah 26, yaitu alif, ta, sya, ja, ha, ho, da, za, ro, za, zo, to, do, ain, gha, fa, ko, kala, na, wa, he, ya. Contohnya hunna mimun, sebab mim bertemu dengan huruf nun. Idghhamimi. Hukum bacaan tersebut disebut idghhamimi apabila mim sukun bertemu dengan huruf mim yang sejenis. Cara membacanya idghhamimi yaitu dengan cara menyuarakan mim merangkap atau ditasydidkan dengan wajib dibaca dengung. Contohnya waman lahu minallah. Mim mati bertemu dengan huruf mim. Ifah syafawi. Ifah syafawi artinya menyamarkan atau menyembunyikan huruf mim. Bacaan ifah syafawi terjadi apabila mim mati atau mim sukun bertemu dengan huruf ba. Cara membaca ifah syafawi yaitu samar-samar. Artinya pada saat membaca mim sukun disamarkan di antara mim dan ba dan terdengar seperti didengungkan. Contoh, wa ma hum bil mu'minin. Mim mati bertemu dengan huruf ba. Macam-macam mat. 1. Mat tabi'i mempunyai arti alami atau biasa, yaitu tidak lebih dan juga tidak kurang, dibaca dengan panjang 2 harokat atau 1 alif. Hukum mat tabi'i ini berlaku ketika ada huruf hijaiyah dengan harokat fathah ketemu dengan huruf hijaiyah alif, dan huruf hijaiyah dengan harokat kasrah bertemu huruf hijaiyah ya sukun, dan huruf hijaiyah dengan harokat hamzah dengan harokat dhammah ketemu dengan huruf waw sukun, maka huruf-huruf itu dibaca dengan panjang 1 alif atau 2 harokat. Contoh mat tabi'i atau mat asli huruf alif yaitu hamiyatun, salimun.
Kedua, mad far'i. Mad far'i secara bahasa adalah cabang, sedangkan menurut istilah mad far'i adalah mad yang merupakan hukum tambahan dari mad asli sebagai hukum asalnya yang disebabkan oleh hamzah sukun. Mad far'i ini terbagi menjadi beberapa macam, yaitu mad jaiz munfasil dan mad jaiz munfasil. Satu dari 13 bagian dari hukum mad far'i dalam ilmu tajwid. Secara etimologi, mad jaiz munfasil adalah jaiz berarti boleh dan munfasil berarti terpisah, atau di luar kata, mad jaiz munfasil ini terjadi ketika ada huruf matobi'i ketemu dengan huruf hijaiyah alif yang mempunyai harokat fathah, harokat kasroh ataupun harokat dhammah. Cara membaca dari mad jaiz munfasil ini adalah boleh panjang 1 alif 2 harokat, 2 alif 4 harokat, ataupun juga bisa 3 alif ataupun 6 harokat. 3. Mad lazim harfi mukhaffaf. Mad lazim harfi mukhaffaf merupakan bagian dari 13 cabang hukum mad far'i terjadi pada huruf-huruf hijaiyah tunggal di awal surah di dalam kitab Al-Quran, dan ini hanya dibaca dengan menyebutkan nama-nama huruf hijaiyahnya saja. Lazim berarti harus atau wajib, harfi berarti huruf. Mad ini terjadi sebab huruf hijaiyah bukanlah pada kata kalimat. Mukhaffaf berarti ringan di dalam cara mengucapannya. Cara membaca mad lazim harfi mukhaffaf ini, hukum mad lazim harfi mukhaffaf yaitu suatu hukum tajwid yang dikhususkan untuk mengkombinasi dari 14 huruf yang berada di 13 ayat pembuka pada 29 surah di dalam kitab Al-Quran. Contohnya alif lam mim shad. Mad lain. Mad lain ini terjadi jika huruf setelah huruf yang berharokat fathah, wawu sukun ataupun ya sukun. Cara membacanya adalah dengan membaca mad dengan sekedar lunak atau lemes saja. Contohnya raibu khawuf. Selanjutnya mad arid li sukun. Mad arid li sukun dibaca jika terdapat wakof atau tempat pemberhentian pembaca, sedangkan sebelum wakof tersebut terdapat mad tobi'i atau mad lain. Contohnya basirun khalidun.